warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tip bagaimana caranya yang bagus untuk kita mencuci kendaraan kita di tempat cucian. Mari kita ikuti tip-tip yang akan saya berikan. Semoga tip yang saya berikan ini dapat berguna buat saudara sekalian. Langkah pertama, kita ambil dulu barang-barang kita. Barang-barang kita ambil dulu. Kita cek mana yang barang pribadi, karena nanti di sana yang mencuci kan orang lain. Siapa tahu, kita menjaga saja, jangan sampai ya kita barang-barang pribadi kita hilang lah, seperti itu. Kita pastikan semuanya ini plastik. Ya sudah, ini pengecekan pertama barang kita. Kalau buat saya sebenarnya mencuci yang bagus itu pertama harusnya membersihkan dulu alas kaki ini. Karpet-karpet ini biasanya kita ambil, seringnya kita bersihkan sendiri malah. Soalnya jangan sampai waktu di sana nanti setelah dibersihkan di luar bersih, baru nanti bersih-bersih dalam disapu, nanti debunya bisa nempel lagi ke bodi yang sudah bersih, maksud saya itu. Tapi ini saat ini kita serahkan saja nanti ke tukang cuci mobilnya. Baik, langsung kita persiapan berangkat sambil kita panasi kendaraannya. Sampai ke tempat cuci mobil. Kita mau tes ini tempat cuci mobil ini, saya belum pernah. Saya akan tes di sini. Nanti hasilnya seperti apa? Ya terlihat itu, antri kelihatannya kita. Itu sekilas kita lihat barang punya orang lain, kendaraan orang lain. Itu para pekerjanya sedang membersihkan, tenaganya sekitar 4-5 orang itu. Jadi pasti hasilnya memuaskan karena yang mengerjakan orang banyak. Luar dalam disapu semua. Kelihatannya mungkin saya cocok mungkin di sini nih, tempat cucian ini. Nah ini kelihatan, ini soalnya waktunya hampir jam 11:30 siang, jadi sudah mulai agak sepi. Memang kita kalau mencuci kendaraan ingin bagus, usahakan cari pas waktu sepi, itu kendaraan kita sudah mulai masuk ke tempat pencucian. Oke, saya akan nego ke sana ya. Baik saudara, itu kendaraan kita sudah mulai dicuci. Yang mencuci 2 orang. Tadi Anda bisa lihat saya melaksanakan nego. Maaf, ini agak bising di pinggir jalan, kendaraan lewat. Tadi saya sudah nego, yaitu dengan cara saya ngasih tip kepada yang bekerja. Pokoknya ya nggak seberapa sih, cuma 20.000
tapi moga-moga mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, karena tidak semua orang yang mencuci kendaraan itu mau memberi tip ke mereka. Dan mereka 2 orang mengerjakan, moga-moga hasilnya memuaskan. Yang intinya saya nego itu ingin supaya bagian bawah kendaraan saya itu disabun 2 kali, dalam arti setelah disabun, dicuci, disemprot, sabun hilang, disabun lagi, dicuci lagi, jadi hasilnya bisa maksimal. Makanya ini tip saya ini langsung tak perlihatkan ke saudara sekalian. Lihat mereka bekerjanya juga semangat ya, karena kita juga punya pengertian ke mereka, jadi mereka juga mengerjakan kendaraan kita beda dengan mengerjakan kendaraan yang lain. Itu tip yang saya kasih ke saudara. Ibaratnya kita modal sedikit tapi hasil kendaraan kita luar biasa. Karena kenapa? Kalau sekedar mencuci di rumah saja bisa, tapi ini urusannya dengan hidrolik. Saya di rumah tidak ada hidrolik, saya butuh hidrolik. Nah, kalau sudah diangkat ya seharusnya sekalian bersih. Yang bikin kendaraan kita awet, bagian kaki-kaki, bagian plat-plat di bawah itu bisa awet karena perawatannya ini. Terus terang untuk kita dalam perawatan kendaraan ini, kita perawatan rutinnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita melaksanakan pencucian ke mereka. Nah, kita tunggu apakah setelah nanti di penyabunan pertama terus dibilas, apakah permintaan saya dilaksanakan. Kita tunggu sama-sama ya, moga-moga mereka melaksanakan. Kita tunggu dulu. Penyabunan dan penyemprotan tahap pertama sudah dilakukan. Kita tunggu apakah mereka melakukan sesuai permintaan saya. Kita tunggu dulu apakah tahap yang kedua penyabunan mereka laksanakan. Karena kalau di tempat langganan saya yang biasa mencuci itu mereka sudah otomatis. Kendaraan saya pasti untuk penyabunannya 2 kali, dengan tujuan apabila tadi ada yang belum tersentuh itu nanti tersentuh lagi. Nah, ini saudara, kita lihat mereka menyabun lagi itu. Permintaan saya dilaksanakan, berarti ini nanti bisa jadi langganan saya terus. Lihat itu saudara, setelah disabun, dicuci, disemprot pakai air, disabun lagi, itu luar biasa. Ini luar biasa ya, ini bisa jadi langganan abadi nih kalau seperti ini yang saya mau. Ini padahal ini pertama kali saya ke tempat cucian ini, perkenalan sambil mengecek. Luar biasa, ini saya merasa puas sekali. Ini bisa menjadi contoh buat saudara sekalian. Silahkan, nanti hasilnya kendaraan kita bakalan awet gitu ya. Yang jelas sudah dilaksanakan penyabunan 2 kali. Dan mereka kerjanya pun semangat sekali itu. Tanpa mereka tahu, saya ambil videonya, mereka bekerja dengan sendiri. Mereka sudah dengan semangatnya. Ya, poin yang paling utama saya ini sebenarnya, poin yang paling utama. Ya, sementara sambil kita tunggu, kita cut dulu ya. Ya, itu sudah tahap pembersihan yang kedua. Tahap kedua mereka bersihkan, saya sudah puas. Tinggal kita tunggu selesai pencuciannya.
Terima kasih. Ya, ini saya kamera mundur. Yang jelas baru pembersihan bodi mobil. Itu sih bagian yang nggak terlalu penting buat saya, hanya pelengkap saja. Kalau saya yang penting bagian bawahnya, karena itu yang kita tidak punya hidroliknya di rumah. Kalau bodi sewaktu-waktu, entah itu pagi, siang atau malam, kita ada waktu, kita bisa mengerjakan kalau bodi ataupun bagian dalam. Tapi kalau bagian bawah kita terpancang sama hidrolik. Jadi bisa saya sampaikan tadi hasilnya saya sudah merasa puas. 2 kali penyabunan dan mereka bekerja juga dengan semangat. Jadi moga-moga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Nah, kita lihat saat ini kendaraan kita sudah masuk ke bagian finishing, yaitu pengeringan. Tadi saudara lihat saya menyerahkan kain kanebo baru, terutama itu buat kaca. Ya mungkin sekalian bodinya mereka juga lap. Sementara pakai kanebo mereka dulu karena masih basah. Tapi nanti yang terakhir saya minta untuk nanti pakai kain kanebo yang saya kasih tadi. Yang terakhir terutama buat kaca. Kenapa harus baru? Karena kanebo kalau sudah kena sabun itu akan dibilas berapa kali pun sabun gak bakal hilang. Yaitu yang bikin nantinya orang bilang jamur itu di kaca, yaitu itu sisa sabun di kain kanebo. Ya, ini tip ini tak kasih ke saudara, silahkan diikuti. Nanti hasilnya silahkan Anda lihat sendiri, apakah kaca kita masih kena yang namanya jamur apa tidak. Karena kalau bagi saya yang namanya kotoran di kaca itu sisa-sisa sabun yang ditinggalkan oleh kain kanebo itu. Nanti saat kering jadinya seperti jamur. Jadi perlu Anda ketahui. Makanya kalau saya segala sesuatu pasti tak teliti, tak cek. Benar gak anggapan orang banyak kalau sisa kotoran di kaca itu jamur? Karena itu bukan makhluk hidup, itu sisa sabun yang ditinggalkan oleh kain yang buat ngelap kaca itu sendiri. Makanya tip yang kedua ini, setelah tadi di bagian pencucian pakai sabun, ini tip yang kedua, yaitu kuncinya di kain kanebo yang baru. Kalau Anda nggak percaya, silahkan kain kanebo yang pernah kena sabun Anda bilas, mau 10 kali pembilasan, mau 15 kali pembilasan, tetap saja sabun itu nggak bakal hilang. Itu makanya buat pengertian saudara, silakan apa yang saya lakukan ini diikuti. Kita lihat pekerjaannya juga luar biasa, mereka semangat. 5 orang itu, yang satu di belakang, yang satu di dalam, 3 di sebelah sini. Bisa Anda lihat itu, semangat sekali mereka bekerja. Moga-moga tempat ini bisa jadi tempat langganan kita, karena tak lihat hasilnya memuaskan. Demikian. Nah, itu kita lihat saudara, kain kanebo yang tak kasihkan tadi sudah mulai buat finishing. Yang saya fokuskan terutama buat bagian kaca, tapi bodi pun disikat semua itu pakai kanebo yang baru, yang nggak apa-apa. Yang jelas saya berusaha supaya tidak ada sisa kotoran
sabun yang ditinggalkan oleh Kanebo yang sudah lama. Nah itu kelihatan itu bagian kaca itu. Nah ini sudah selesai, saya sudah dikasih kode bahwa pencucian sudah selesai dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Terima kasih. Kita sudah kembali dan ini sudah nyampe ke rumah dari habis mencucikan kendaraan dan hasilnya memang luar biasa, sangat memuaskan. Moga-moga tip yang saya beri kali ini bisa bermanfaat buat saudara sekalian yang menyaksikan video saya ini. Moga-moga pula Anda bisa mengikuti apa yang saya berikan, tip-tip dari saya. Silahkan Anda ikuti. Kalau hasilnya memuaskan, silahkan di like, di share ke orang lain. Dan kalau memang Anda punya cara sendiri ya monggo silahkan. Kalau cara saya seperti itu. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.